Shalom sahabat muda dimanapun berada, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mau satu dalam doa. Bapa yang baik, mau ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau ucap syukur kalau kami masih diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada, dan Engkau ada di dalam hati kami. Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam rumah-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam rumah-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama kita mau katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam rumah-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Katakan sama-sama, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya, puji nama Tuhan. Beri sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita mau satukan hati kita
Kita mau masuk di dalam hadirat-Nya. Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa setiap kekuatan kami, itu kami peroleh daripada-Mu Bapa. Setiap Tuhan, setiap jalan hidup kami Tuhan, kami percaya, biar Engkau yang menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kita mau angkat penyembahan ini dari awal. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku mau terbang tinggi bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Mari kita mau katakan dalam hati kita. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa,
terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Kami ucapkan syukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita di depan Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih atas kesempatan ini, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kehidupan, dan firman itu yang menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang ada pun bisa menjadi tidak ada. Sekiranya dimanapun kami berada hari ini, ketika firman-Mu diberitakan, ada satu kuasa yang mengalir di dalam setiap iman kami, sehingga yang lemah bangkit, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Mengucap syukur Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hari ini hidup dalam pergumulan, dalam dosa. Kiranya biar dari dalam nama Yesus, biar semua itu dipatahkan dan kami bisa menang bersama Tuhan, bahkan lebih daripada pemenang. Kudus sucikan setiap kami Tuhan, kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Mengucap syukur Tuhan, menguduskan setiap kami di dalam nama Yesus. Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom sahabat muda yang terkasih, dimanapun saudara berada. Saya yakin dan percaya hari ini saudara kita diberikan kesempatan dalam ibadah Yes Pro ini saudara. Mari kita buka firman Tuhan saudara dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-20. Saya bacakan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Hari ini kita akan bahas sedikit saudara, bagaimana kita hari ini sebagai orang Kristen untuk bisa dipakai sebagai maksud yang mulia. Karena hari ini banyak mungkin kita ke gereja, kita melayani. Namun pertanyaannya, kita sebagai perabot apa? Sebagai perabot emas dan perak, atau cuma sebagai kayu dan tanah? Saya yakin dan percaya tujuan kita hari ini untuk menjadi sebuah perabot di dalam rumah Tuhan untuk maksud yang mulia. Mari kita buka firman Tuhan lagi saudara, dalam Roma 1 ayat 17. Dituliskan seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Berarti orang yang benar ini hidup oleh iman. Dia akan hidup dari kemuliaan sampai pada kemuliaan. Saudara, daripada iman memimpin kepada iman, saudara. Berarti hari ini firman Tuhan juga katakan dalam kitab Ayub, ketika dia melalui segala problema kehidupan, hendaknya dia bisa lahir seperti emas. Hari ini saya mau kasih tips sama semua rekan-rekan, bagaimana supaya kita bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Tips yang pertama, kita buka 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Lanjutan dari ayat yang ke-20 tadi saudara. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Perabot yang mulia untuk pekerjaan yang mulia. Perabot yang kurang mulia mungkin juga untuk pekerjaan yang kurang mulia saudara. Namun hari ini target kita, target iman kita untuk menjadi perabot yang mulia, untuk pekerjaan yang mulia, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam regenerasi anak-anak muda ini saudara. Terutama di gereja Blessing in the Spirit saudara, berkat di dalam roh. Poin yang pertama kita akan bahas hari ini, bagaimana supaya kita bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Dikatakan dalam ayat yang tadi, menyucikan diri daripada hal-hal yang jahat. Poin yang pertama, sucikan diri dari yang jahat. Sucikan diri dari yang jahat. Sucikan diri dari yang jahat. Mengapa?
Saudara tahu, ingat doa Bapa kami. Ada satu kata berbicara seperti ini. Jauhkanlah kami daripada segala pencobaan. Daud dipakai Tuhan luar biasa. Namun ketika dia mendekat pada pencobaan, yaitu Batseba, dia pun jatuh di dalam kejahatan yang lebih dalam. Kenapa doa Bapa kami berbicara supaya kita menjauh daripada pencobaan? Karena waktu kita mendekat pada pencobaan, kita secara nggak sadar pencobaan itu mau menerkam saudara dan saya, sehingga saudara dan saya hari ini masuk ke kejahatan yang lebih dalam. Wah, ini cuma kejahatannya simple, jahatnya tipis-tipis, saudara. Yang suka goes kan, goes tipis-tipis, jahatnya tipis-tipis, nggak apa-apa. Tapi kita nggak sadar, secara nggak langsung itu membuat kita lebih dekat daripada yang jahat, lebih dekat daripada yang jahat. Makanya firman Tuhan hari ini katakan, engkau mau dipakai untuk maksud yang mulia. Mulia dalam pekerjaanmu, mulia dalam keluargamu, mulia dalam gerejamu juga, bahkan mulia dalam setiap aktivitas tanganmu. Sucikan diri daripada hal yang jahat. Kita tahu saudara, waktu COVID-19 ini terjadi, kita semua kan jaga jarak saudara, betul kan? Supaya jangan tertular. Hari ini pun sama. Kita jaga jarak dengan pencobaan, jaga jarak dengan dosa, supaya saudara dan saya bisa menyucikan diri daripada hal yang jahat. Menyucikan di sini dalam bahasa aslinya bicara saudara cleanse, atau kita membersihkan diri. Berarti noda-noda dosa itu kita bersihkan, kita jauhkan saudara. Tipsnya bagaimana? Simpelnya, menyucikan diri daripada hal yang jahat saudara. Jaga jarak dari dosa, cari firman Tuhan. Lanjut saudara, yang kedua, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-22. Sebab itu jauhlah nafsu orang muda. Oke, menjauh daripada nafsu orang muda, emosi kita saudara, kadang hormon kita yang gak terkontrol. Semuanya kita harus serahkan pada Tuhan, supaya Tuhan yang memegang kendali. Makanya firman Tuhan itu mengatakan, bukan kita ikuti hati saudara, namun firman Tuhan katakan, guard your heart above all else. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Berarti hari ini saudara bukan sekedar saudara bilang, saya gak senang, saya ikuti kata hati saya. Hati-hati, kalau hatimu gak dikontrol firman, jangan-jangan hari ini kamu gak bisa menjaga hati saudara. Makanya dikatakan kita jaga hati, bukan cuma ikuti hati saudara. Karena hati kita ini kadang gak stabil. Kalau kita bisa menjaga hati kita sesuai dengan firman, kehidupan kita pun pasti terjaga di dalam nama Tuhan. Terus dikatakan, kejarlah keadilan, kesetiaan, ini kebenaran semua, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Perhatikan, di sini ada kejar kesetiaan, kejar kasih, kejar damai, dan yang terakhir bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti kita waktu mengejar kebenaran ini gak bisa sendirian. Kita harus ajak orang saudara, ajak teman, supaya kita membawa komunitas yang baik ke dalam nama Tuhan. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di sana. Walaupun kita online, namun jika hati saudara menyimak ketika saudara dengar firman, firman ini bekerja dan Tuhan hadir juga bersama saudara. Mungkin poin yang kedua ini, tips yang kedua, sederhananya saudara, saya katakan dengan 2 kata, kejar kebenaran. Coba kita buka firman. Mazmur 73 ayat yang ke-22 sampai 23. Mazmur 73 ayat yang ke-22 sampai 23. Poin yang pertama tadi bicara sucikan diri dari yang jahat. Yang kedua, kejar kebenaran. Coba kita baca. Dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Dikatakan dalam pemazmur, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Ini bicara apa? Daud pun sama seperti kita kadang-kadang. Kita berada dalam posisi kita gak ngerti di mana harus kita berada. Namun Daud katakan, saya dungu, saya gak mengerti, saya bodoh. Sama kita gak ngerti kenapa kehidupan ini terjadi, kenapa kehilangan ini terjadi, kenapa aku gagal, kenapa aku gak berhasil. Namun dikatakan, tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Hari ini situasi boleh kita gak ngerti, namun kebenaran tetap harus kita kejar. Kenapa? Waktu kita mengejar kebenaran berarti kita tetap bertahan dekat Tuhan. Waktu kita bertahan dekat Tuhan, tinggal kita menunggu waktu. Tuhan pasti menolong. Tuhan yang sama menolong di masa lalu,
Tuhan yang sama menolong di masa depan. Yesaya 40 ayat 31. Kejar kebenaran, walaupun saudara gak ngerti, tetap kejar kebenaran. Waktu saudara kejar kebenaran sama seperti Daud. Kondisinya sulit, dia gak mengerti apa semua. Dia bilang, walaupun aku bodoh, aku tetap bertahan. Hari ini banyak orang gak mengerti akan hari esok. Namun dia akan semakin tidak mengerti ketika dia menyerah. Menyerah bukanlah alasan, saudara. Namun kita hari ini berserah. Orang yang menyerah bisa berakhir menyesal. Orang yang berserah akan berakhir nama Tuhan dimuliakan untuk maksud yang mulia. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, saudara. Terus mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, saudara. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu saudara mengejar kebenaran, sama seperti saudara menanti-nantikan Tuhan. Badai silih berganti, ujian datang, pencobaan mungkin mendekat sama saudara. Saudara bisa jauhi lagi, saudara. Ketika itu terjadi semua, saya yakin ada kekuatan baru. Saudara terbang seperti raja wali, saudara. Jangan seperti saudara kita hari ini, entah kita online mau offline, pekerjaan setan cuma satu, menjauhkan kita daripada rencana Tuhan. Petrus kok dia bisa bilang, Tuhan kiranya Engkau jangan disalib. Tuhan kiranya hal itu dijauhkan daripadamu. Maksudnya dia seperti itu. Namun Tuhan bilang katakan, Yesus katakan, enyalah daripadaku iblis. Karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Kenapa hari ini setan mungkin dengan perkataan yang manis, dengan perkataan yang baik, dia masuk dalam pikirannya Petrus, berpikir seakan-akan, wah Tuhan jangan jauh. Namun maksudnya itu sebenarnya menjauhkan Tuhan Yesus daripada rencana Allah Bapa, yaitu rencana keselamatan. Kalau Yesus gak mati di kayu salib, bagaimana dosa kita bisa diampuni? Hari ini pun sama, saudara. Terkadang perkataan yang lembut, perkataan yang manis, perkataan yang menggoda, mengenakan, sosial media semua. Kita harus teliti. Jangan-jangan itu cuma membuat kita menjauh daripada Tuhan. Karena setan cuma punya dua tugas. Jauhkan daripada Tuhan, jauhkan daripada rencana Tuhan. Padahal Tuhan mau kita bekerja bersama Dia dan namanya dimuliakan. Terus poin yang terakhir, 2 Timotius 2 ayat 23. Tadi yang pertama, sucikan diri daripada hal yang jahat. Yang kedua, kejar kebenaran. Yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Waduh saudara, soal-soal yang dicari-cari saudara. Terus, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal itu menimbulkan pertengkaran. Bahasa Inggrisnya ini menarik saudara. Dalam versi HCBS saudara, saya bacakan ya. But reject foolish and ignorant disputes, knowing that they breed quarrels. Berarti bicara apa? Kita hindari dong soal-soal yang gak perlu. Kita hindari dong soal-soal yang bodoh. Kita hindari dong soal-soal yang gak layak. Yang gak perlu dibahas jangan dibahas. Yang gak penting, yang bukan necessary, kita gak usah bahas. Jangan-jangan kita cuma ngomong itu, kita buat orang lain sakit hati, buat orang berdosa. Makanya poin yang ketiga, tipsnya adalah memilih prioritas. Firman Tuhan katakan apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Ini bicara carilah dahulu. Kata dahulu bicara apa? Ada yang di depan, ada yang di belakang. Kalau ada pilihan ada yang depan, ada di belakang, berarti bicara prioritas. Karena prioritas bicara apa yang didahulukan, saudara. Berarti hari ini sahabat muda, dimanapun saudara berada, harus memilih prioritas. Memilih prioritas apa yang dipikirkan. Saudara gak perlu pikir, saudara khawatir, depresi, sakit hati, gak bisa tidur. Ada anak muda bisa, oh saya anxiety kok, dan berbagai macam saudara. Namun hari ini firman Tuhan mengingatkan, kita pilih prioritas dalam hidup. Supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Karena waktu kita memilih prioritas, firman Tuhan katakan,
Kalau kita menjauh daripada pencobaan, menjauh daripada hal-hal yang bodoh, hal-hal yang gak layak, kita pun menjauh daripada pertengkaran. Pertengkaran dengan orang tua, pertengkaran mungkin saudara dengan istri saudara yang baru nikah, pertengkaran saudara dengan pacar saudara, pertengkaran saudara dengan bos saudara, bahkan pertengkaranmu dengan dirimu sendiri. Berarti hari ini ada 3 poin sederhana. Sucikan diri daripada hal yang jahat, kejar kebenaran, dan yang terakhir, memilih yang prioritas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan, karena kami hari ini bisa mendengar firman-Mu. Kiranya setiap kami hari ini bisa dipakai Tuhan menjadi perabot yang terbuat dari emas dan perak untuk maksud yang mulia. Sehingga setiap kami hari ini bisa mengambil bagian. Kami mau menyucikan, membersihkan diri daripada hal yang jahat. Kami mengejar kebenaran. Dan kami menantikan Tuhan walaupun kami tidak mengerti akan situasi kondisi kami. Namun kami mau tetap bertahan dekat Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ada kekuatan baru. Dan kami hari ini memilih yang prioritas. Yang tidak perlu kami kerjakan. Yang tidak perlu kami omongkan. Kami menjauh. Supaya tidak muncul perselisihan dan pertengkaran. Namun di mana kami berada, kami adalah anak terang, anak garam. Dan kami yakin dan percaya kami akan terus menjadi berkat. Memberkati setiap kami dimanapun berada. Tuhan menjaga, Tuhan menguatkan. Dan kami dimanapun kami berada, kaki kami melangkah, tangan kami berkarya, nama Tuhan dipermuliakan. Mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.